Di sini ada 4 ya jenis yang akan kita pelajari pembuktiannya, yaitu aturan instantiasi umum atau universal instantiation. Kemudian yang kedua adalah tentang aturan generalisasi umum atau universal generalization. Dan yang ketiga, aturan generalisasi khusus atau existential generalization. Ini disingkat EG. Dan yang keempat tentang aturan instantiasi khusus atau existential instantiation. Em, ada yang masih ingat tidak? Di minggu kemarin itu saya juga menyinggung tentang instantiasi nih. Instantiasi itu apa? Kalau di eh, apa namanya logika itu instantiasi itu apa maknanya? Kemarin saya sudah singgung sih sebetulnya. Ada yang masih ingat tidak? Kalau dari bahasanya ini kira-kira apa ya? Ada kata instan nih, instantiasi. Oke, saya perlihatkan terlebih dahulu bentuknya ya. Ini bentuknya nih. Untuk setiap X, Qx, maka kesimpulannya adalah Qa. Jadi, kira-kira eh, ada yang bisa menyimpulkan tidak instansiasi umum itu yang seperti apa dengan bahasa sendiri. Kalau di sini kan pengertiannya sudah saya buatkan nih. Dari simbol-simbolnya saja terlebih dahulu nih. Kalau ada Qx itu berarti fungsinya bersifat apa? Ini kan fungsi proposisi kan? Fungsi proporsional. Masih ingat tidak? Ini bedanya ini dengan ini apa? Qx sama Qi. Nah, kok pada lupa. Kalau Qx yang ada variabelnya kan kita sebut dengan fungsi proposisi itu. Nah, X-nya boleh kita ganti dengan apa saja kan? Individu tertentu kan? Individu sebarang. Nah, jadi maksudnya instansiasi itu dari pernyataan yang bersifat umum begitu ya. Ini kan boleh diganti dengan apa saja menjadi pernyataan yang sifatnya khusus. Jadi khusus maksudnya di sini adalah misalnya ini kalau kita ganti dengan A, berarti kan sifatnya individual ya. Oke, kita lihat dulu pengertiannya. Di sini sudah saya buatkan. Nah, kalau pengertian di buku mungkin agak susah dipahami ya. Kalau kalian baca di buku yang mungkin sudah dikirimkan sama Bu Dwi belum ya? Sudah di-share sama Bu Dwi atau Bu Ratna? Belum, Ibu. Oh, belum pernah ya. Oke. Tidak apa-apa. Nah, kira-kira seperti ini bahasa di dalam buku tersebut. Suatu kuantifikasi umum dari suatu fungsi proposisi. Jadi fungsi proposisi itu yang seperti ini ya. Jadi ada variabel X-nya atau variabel lain juga boleh ya. Ini jadi X-nya ini kan boleh diganti dengan individu apapun. Bersifat benar jika dan hanya jika setiap hal substitusinya benar. Jadi kalau kita substitusikan apapun ke X ini dengan suatu individu tertentu, maka ini juga benar. Nah, oleh karena itu, setiap hal substitusi suatu fungsi proposisi, jadi apapun yang kita substitusikan ke X ini, dapat diturunkan secara sah dan kuantifikasi umumnya. Jadi dari kuantifikasi yang sifatnya umum ini kemudian kita turunkan menjadi kuantifikasi tidak ada kuantifikasi lagi tapi ini bersifat khusus. Jadi ini kan untuk individual ya, ada konstanta A di sini. Nah, atau dengan kata lain, jika sebuah pernyataan berlaku untuk semua objek, nah ini maksudnya yang ini ya, maka kita boleh mengambil satu contoh tertentu dari pernyataan itu. Jadi, kalau saya contohkan di bawah ini, misalnya ada pernyataan setiap manusia mati. Ini kan ada kuantornya kan, kalau kita lihat di sini, ini ada kuantor setiap, kemudian misalnya manusia mati, MX misalnya ya di sini. Jadi untuk setiap X, MX, maka kesimpulannya kalau kita buatkan atau kalau kita ambilkan satu contoh tertentu dari pernyataan itu, jadi kita ambil suatu individu, misalkan di sini adalah Ana, Ana manusia. Berarti kan nanti ini akan bernilai benar ya, Ana manusia, maka nanti Ana akan mati seperti itu. Jadi kalau kita ambilkan,
suatu individu dari eh, fungsi proposisi tersebut atau dari variabel yang ini, kita ambil satu individu, maka itu juga akan bernilai benar gitu. Ini bentuk suatu aturan instansiasi umum. Jadi dari umum kita bawa ke hal yang bersifat khusus atau individual. Kemudian bisa dipahami sampai di sini untuk yang ini. Jadi intinya universal instantiation itu berarti sesuatu yang bersifat umum, kemudian kesimpulannya bersifat individual atau bersifat khusus kayak gitu. Nah, itu intinya. Nah, contohnya seperti ini tadi. Lalu kita lihat berikutnya aturan universal generalization. Ini disimbolkan dengan UG, disingkat dengan UG. Kita lihat pengertiannya. Kuantifikasi umum suatu fungsi proposisi dapat secara sah diturunkan dari satu hal yang substitusinya terhadap suatu simbol B. Jadi kalau yang tadi itu dari eh, umum ke sifatnya khusus, kalau ini dari khusus ke sifatnya umum. Nah, kalau dengan bahasa lain itu, jika kita bisa membuktikan bahwa suatu pernyataan itu benar untuk sembarang objek, nah bukan objek yang khusus ya, ini boleh diganti dengan objek apapun begitu, maka kita boleh menyimpulkan, ini khusus di sini maksudnya tuh adalah, maksudnya tidak hanya satu individu saja, jadi ini boleh individu apapun kayak gitu. Kalau di sini kan kebetulan sambil B. Maka kita boleh menyimpulkan bahwa pernyataan itu benar untuk semua objek. Jadi ketika ada satu individu benar kayak gitu ya yang kita ambil atau satu objek benar yang kita ambil, maka kita boleh eh, menyimpulkan untuk semuanya benar. Contohnya seperti apa? Ini saya ambil ada sembarang segitiga ya. Berarti ini ada suatu segitiga gitu. Jadi untuk membuktikan sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi maksudnya ketika kita ambil suatu segitiga itu eh, bisa digunakan untuk membuktikan bahwa semua sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi nanti walaupun kita ambil satu, nah itu sudah cukup gitu untuk membuktikan bahwa semua sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Kemudian kalau misalnya kita ambil lagi segitiga yang lain, baik segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, ataupun segitiga siku-siku, nah itu kita bisa membuktikan, eh, itu bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, begitu maknanya ya. Jadi dari suatu yang sifatnya khusus, sifatnya individu kayak gitu ya, ini bukan khusus, maksudnya itu jangan salah paham ya. Dalam kurung ini bukan khusus itu, maksudnya di sini adalah bukan khusus yang apa ya, yang tidak boleh diganti kayak gitu, bukan seperti itu. Jadi individu yang di sini boleh diganti dengan apa saja. Individu yang B ini. Oke, jadi boleh Ana, misalnya boleh Ani, boleh Budi, nah, misalnya seperti itu maksudnya. Nah, jadi di sini kan sudah diterangkan juga nih, di mana B menyatakan sebarang individu yang dipilih. Nah, itu untuk aturan universal generalization. Jadi kalau yang tadi diinstantiasi artinya disederhanakan begitu ya dari khusus dari umum ke sifatnya khusus atau individual. Nah, kalau yang sekarang dari sifatnya yang bersifat individual kemudian kita bisa ambil kesimpulan yang bersifat umum atau general kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan universal generalization. Kemudian eh, untuk berikutnya adalah aturan existential instantiation atau yang biasa kita singkat dengan eh, EI gitu ya atau EI nih. Kita baca definisinya. Kuantifikasi khusus suatu fungsi proposisi adalah benar jika dan hanya jika fungsi tersebut setidak-tidaknya mempunyai suatu hal substitusi yang benar. Jadi terdapat ya, terdapat ada pernyataan yang benar ya, fungsi proposisi yang benar begitu. Nah, setiap hal substitusi suatu fungsi proposisi ini dapat diturunkan secara sah dari kuantifikasi khususnya. Jadi, kita bisa turunkan ini menjadi kuantifikasi khusus seperti itu. Nah, atau dengan kata lain, jika diketahui bahwa ada sesuatu yang memenuhi suatu sifat, jadi ini ya, terdapat sesuatu yang memenuhi suatu sifat, maka kita boleh memperkenalkan sebuah objek baru. Jadi kita boleh memperkenalkan satu individu baru
untuk mewakili satu hal tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Kayak gini nih. Terdapat bilangan asli yang habis dibagi 5. Berarti kan ini pernyataan yang benar ya. Benar tidak ada bilangan asli yang habis dibagi 5? Benar tidak ada bilangan asli yang habis dibagi 5? Halo? Ada Bu, ada Bu. Ada ya, berarti betul ya, sah nih pernyataannya. Nah, di sini katanya kita boleh mengambil sebuah objek baru atau simbol baru yang mewakili satu hal tersebut. Jadi kita boleh ambil bilangan asli 10. Nah, bilangan asli 10 ini habis dibagi 5 apa tidak? Iya, habis. Iya kan? Habis Nah, Bu. jadi maksudnya seperti itu. Kita mengambil eh, dari beberapa atau dari ada, ini nih, ada sesuatu, ada ya kan menunjukkan beberapa juga ya. Nih, ada sesuatu atau beberapa yang memenuhi suatu sifat, ini memenuhi suatu sifat tadi ya. Nah, maka kita boleh mengambil sebuah objek baru. Di sini saya ambil sebuah objek baru, bilangan aslinya 10. Nah, yang mewakili satu hal tersebut. Nah, jadi mewakili yang bersifat ini tadi, yang bersifat yang di atasnya tadi. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi ini tuh kuantumnya adalah kuantum eksistensial. Kemudian dari kuantum eksistensial yang bersifat umum ini, kemudian kita bisa mengambil suatu individu dari kuantum tersebut atau dari pernyataan yang di atas itu yang juga sah ya pernyataan itu. Nah, jadi contohnya seperti ini tadi. Kalau terdapat bilangan asli habis dibagi 5, maka kita boleh mengambil bilangan asli 10 ya, yang merupakan suatu objek baru atau simbol baru yang mewakili suatu hal itu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau untuk ini ditandai dengan apa kuantornya adalah kuantor eksistensial yang seperti ini bentuknya. Kemudian karena dia ada instantiationnya, berarti dari yang sifatnya umum menjadi sifatnya khusus begitu ya. Nah, berikutnya adalah aturan existential generalization. Nah, kalau untuk existential generalization, kalau tadi itu eksistensial apa tadi? Yang sebelum ini. Nah, apa kalau yang sebelum ini apa? Baru banget loh, berarti kalian emang nggak fokus ya. Instantation. Instantiation artinya apa namanya aturan instantiasi khusus ya. Nih, jadi EI. Jadi dari yang sifatnya umum, tapi untuk kuantornya kuantor apa namanya kuantor setiap atau bukan setiap kuantor terdapat atau ada, maka bisa kita simpulkan seperti tadi itu. Nah, sekarang existential generalization. Jadi, kalau ada kata generalization, berarti itu dari yang sifatnya khusus ke sifat yang lebih umum, kayak gitu ya. Jadi, ada suatu individu, kemudian dari pernyataan ini kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat, kayak gitu, terdapat eh, ini, ada QX, ada fungsi proposisinya. Contohnya seperti apa? Nah, ini jika dua bilangan prima, ini kan individunya ya, atau suatu objeknya ya. Maka beberapa bilangan prima adalah bilangan asli. Berarti kan ada atau terdapat bilangan prima yang merupakan bilangan asli kayak gitu. Nah, jadi ini contohnya, ini dari yang sifatnya individual atau objek tertentu yang memenuhi sifat tertentu juga. Nah, maka kita boleh menyimpulkan seperti pernyataan di sini bahwa ada objek yang memenuhi sifat tersebut. Nah, kalau kita ambil jika dua bilangan prima, maka beberapa bilangan prima adalah bilangan asli. Nah, seperti itu. Nah, ini kira-kira contohnya untuk penerapannya kita akan lihat setelah ini. Jadi saya ulangi lagi ya dari awal. Ini tuh ada 4 bentuk ya eh, untuk kuantifikasi ini. Yang pertama adalah UI. UI itu Universal Instantiation atau UI gitu ya. UI aja lah ya bacanya ya. Universal Instantiation. Kemudian
Berikutnya adalah universal generalization. Oke, siapa yang masih ingat bentuk dari universal instantiation ini? Atau aturan instantiasi umum? Bagaimana bentuknya? Kalau ada instantiasi itu artinya apa? Ayo, kalau ada instantiasi itu artinya apa? Masih ingat tidak? Kalau yang mengandung instantiasi ini berarti dari sesuatu yang sifatnya apa menjadi yang seperti apa. Dari umum ke khusus. Oke, jadi dari sesuatu yang sifatnya umum, kita mau membuatnya lebih instan kayak gitu atau lebih khusus seperti itu ya. Ini asal katanya kan instan nih. Jadi dan tadi tuh bentuknya apa? Untuk setiap x, qx gitu kan. Maka jadinya adalah kesimpulannya Ki A. Ki A atau Ki B boleh terserah. Yang penting ada ditukar dengan individu ya. Individu. Kemudian kuantornya tidak ada lagi. Oke, berikutnya kalau aturan generalisasi umum. Kalau ada kata generalisasi artinya kita mau kesimpulannya itu bersifat general gitu kan, bersifat umum gitu kan ya. Jadi bagaimana tuh bentuk yang ini nih? Kalau yang tadi kan ini nih dari yang sifatnya umum ke khusus. Kalau sekarang bagaimana? Dari khusus ke umum, Bu. Oke, dari khusus ke umum kayak gini. Berarti ada suatu individu yang kita ambil, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa untuk setiap individu yang lain itu yang sembarang X itu ya juga berlaku seperti itu nih contohnya tadi. Nah, lalu yang ketiga adalah aturan generalisasi khusus. Kalau ada kata khusus berarti eh, kita pakai apa? Kontornya. Kontor eksistensial ya. Jadi kontor ada atau terdapat. Jadi bagaimana nih bentuk aturan generalisasi khusus? Gimana? Kontornya dulu atau ininya dulu? Atau individunya dulu? Kalau untuk aturan generalisasi khusus. Kuantor yang dulu. Individu. Nah, Individu. Eh, konsepnya tuh lihat di sini nih. Kalau tadi ini generalisasi umum kan, oh berarti individunya dulu kita ya. mau memperumumkan, memperumum kesimpulannya kan. Nah ini juga kayak gitu, kita mau memperumum kesimpulannya tapi pakai kontornya kontor eksistensial. Jadi Nah, kayak gini nih maksudnya. kuantor. Existential instantiation. Kok kebalik ya urutannya ya? Oh iya, balik urutannya. Ah, Ntar berarti saya perlihatkan yang ke ini tuh. Jadi existential generalization. Artinya kalau ada generalisasi kayak gini, maka kesimpulannya itu kita mau eh, generalkan kayak gitu atau perumumkan. Maka yang ada kontornya dan yang ada variabel X-nya itu kita jadikan sebagai suatu kesimpulan. Oke, jadi yang premis awal itu adalah individunya. Nah, ini yang terakhir tadi. Saya berarti balik ya urutannya. Oke, nggak apa-apa. Nah, berarti kalau untuk aturan existential instantiation, nah ini ada existential, kemudian ada instantiation, itu artinya apa? Kalau ada instantiation, berarti kita mau kesimpulannya itu bersifat individual kan? Maka kita buatkan kesimpulannya ini, lalu kontornya adalah kontor eksistensial. Maka dari sesuatu yang bersifatnya umum kayak gini ya, dengan kontor eksistensial, maka kesimpulannya nanti adalah sesuatu yang sifatnya individual, kayak gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan tidak? Atau kita lihat contoh soal dulu ya, supaya lebih paham. Intinya adalah dengan adanya kuantor-kuantor itu, atau dengan adanya aturan yang empat itu ya, maka kita bisa membuktikan keabsahan argumen dengan menggunakan
aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Karena tuh kontornya jadi hilang ya setelah kita gunakan aturan-aturan yang 4 tadi itu. Contohnya bagaimana? Misalnya seperti ini nih. Setiap manusia adalah fana. Andi adalah manusia. Oleh karena itu Andi fana. Setiap manusia fana ya. Bentar, saya belum login ya ke ini dulu deh. Setiap manusia adalah fana. Ini M, ini F ya. Mana tadi? Ini F. Andi adalah manusia. Nah, kalau Andi adalah manusia, saya nggak bisa lihat kursornya kalau yang ini. Benar ya? Saya ganti dulu ke kelas poin. Ini masih PowerPoint biasa. Gimana cara keluarnya? Nggak bisa keluar. Cip. Sorry. Oke, Andi adalah manusia. Masih ingat tidak bagaimana cara menyimbolkan yang seperti ini nih? Andi adalah manusia. Predikatnya yang mana? Individualnya yang mana? Individunya yang mana? Predikatnya apa? Individunya yang mana? Predikatnya manusia, individunya Andi. Oke. Untuk predikat itu kita tuliskan dengan huruf kapital atau huruf kecil? Huruf kapital. Huruf kapital ya. Ini manusia, Andinya kita tulis dengan huruf kecil gitu ya. Nah, kesimpulannya oleh karena itu Andi adalah fana. Ini Andi fana. Oke. Ini Andi fana ini juga predikatnya ya atau atributnya. Ini berarti kita tulis dengan huruf besar juga. Nah, kalau kita lihat kan ke dalam bentuk premisnya, ini jadinya seperti ini nih. Setiap manusia adalah fana. Berarti untuk setiap manusia maka fana ya. Andi adalah manusia. Karena ini tadi adalah predikatnya, maka ini kita tulis sebagai huruf besar, ini sebagai huruf kecil. Nah, kesimpulannya, oleh karena itu ada Andi adalah fana. Nah, Andi fana. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, kita kan mau menyimpulkan ini ya. Kesimpulannya adalah FA, begitu. F besar, A kecil. Kalau kita perhatikan, bentuk apa namanya premis yang kedua, ini kan sudah dalam bentuk tanpa kuantor ya. Kemudian supaya kita bisa mengoperasikan ini untuk membuktikan apakah kesimpulan ini benar atau tidak, maka kita butuh pernyataan yang tanpa kuantor juga, begitu kan ya? Kalau sama-sama sudah tanpa kuantor, maka kita bisa pakai aturan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini nih? Kalau ada kuantor seperti ini, universal ya, kuantor universal, kita mau menghilangkan kuantor ini menjadi individu. Nah, jadinya seperti apa tuh? Aturan apa yang kita pakai? Dari yang sifatnya umum, kita mau jadikan ke yang sifatnya individual. Berarti aturan apa tadi? PG. Nah, Aturan apa? Masih ingat yang tidak? UI, Bu. Ini sebetulnya sudah ada di sini. Universal instantiation. Berarti kan dari yang sifatnya umum kayak gitu, kemudian kita mau uh, menjadikannya lebih instan atau lebih khusus kayak gitu ya. Maka dari untuk setiap ini akan hilang untuk setiapnya dan ini konstantanya kita ganti, variabelnya kita ganti menjadi konstanta individual. Nah, jadi dari sini tuh
hilang ini ya, untuk setiapnya hilang, X-nya kita ganti menjadi individu A, kayak gitu. Boleh juga dengan simbol yang lain. Tapi kalau ini udah A ya, nggak boleh pakai simbol yang lain, pakai A juga. eh Oke, dari sini ini 1 UI, jadi ini yang di UI kan. Kemudian 23 MP, betul ya? Ini 23 MP atau 32 MP, modus ponen. Oke, jadi diperoleh kesimpulan FA begitu. Bisa dipahami sejauh ini? Jadi intinya itu adalah kita hilangkan kontornya supaya kita bisa pakai aturan-aturan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Seperti itu. Jadi cara menghilangkan kontornya adalah dengan ini menggunakan aturan-aturan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, atau nanti ini ada contoh yang lain ya. Nanti tuh ada juga yang kesimpulannya itu berupa kuantor. Nah, kalau kesimpulannya berupa kuantor, berarti kan pernyataan kita dari pernyataan yang sifatnya individual atau khusus, kita mau jadikan ke bentuk yang punya kuantor atau lebih umum. Maka itu yang kita pakai adalah yang generalisasi kan. Kemudian kuantornya kita lihat apakah ini kuantor eksistensial atau kuantor yang universal. Nah, tergantung bentuk kesimpulan yang ingin kita tuju nanti. Nah, begitu. Sejauh ini bisa dipahami tidak untuk yang ini? Bisa? Oke, kalau bisa kita lanjut ya. Contoh berikutnya. Tiada insan yang sempurna. Insan itu I misalnya. Insan yang sempurna. Sempurna itu S. Nah, kalau tiada insan yang sempurna, sama tidak dengan ini nih? Sama tidak dengan menyatakan bahwa setiap insan itu tidak sempurna. Sama kan? Atau beda? Coba, ini kan lagi. Maknai lagi. Ini ada pernyataan yang menyatakan bahwa tiada insan yang sempurna. Kalau di sini kan belum jelas nih kuantornya kuantor apa kan? Kalau secara langsung kita lihat ini nggak ada kuantor di sini kecuali kalau misalnya seperti ini nih. Ini jelas nih setiap manusia adalah fana. Oh, kuantornya pasti kuantor universal kan? Kalau begini, ini kan tidak terlihat ada kuantor kan, tapi sebetulnya bisa kita ubah menjadi pernyataan yang punya kuantor. Tiada insan yang sempurna, sama tidak maknanya dengan semua insan tidak sempurna. Sama ya. Nah, berarti kuantor yang kita gunakan di sini adalah kuantor yang universal nih. Kalau ada insan maka dia tidak sempurna. Karena emang nggak ada yang sempurna ya di dunia ini. Kemudian setiap manusia adalah insan. Setiap manusia, ini manusia adalah insan. Ini insan nih. Nah, ini adalah pernyataan yang kedua kan ya. Kesimpulannya malah belum ada dibuat nih. Maka apa kesimpulannya? Oleh karena itu, tidak ada manusia yang sempurna. Maka kesimpulannya adalah apa? Kalau kita buat sebagai logika, bahasa logikanya. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang sempurna. Berarti kesimpulannya apa? Sudah keburu saya tulis nih. Pakai kuantor apa jadinya? Universal. Nah, tidak ada manusia yang sempurna itu berarti dengan kata lain apa? Setiap manusia Tidak sempurna. tidak sempurna. Ya, betul. Berarti setiap manusia tidak sempurna. Tidak sempurna. Oh, ini pakai apa namanya? Di atas gitu ya. Oke lah, kita ikuti ya. Sama aja ya dengan negasi yang di sini. Sama maknanya kok. Oke. Nah, dari sini yang mau kita buktikan itu berupa kuantor. Artinya nanti kita butuh suatu apa namanya teori yang bisa mengubah pernyataan yang sifatnya individual atau khusus menjadi sifatnya umum atau general atau universal begitu ya. Jadi kita perhatikan nih dari pernyataan yang pertama ini sifatnya ini kuantor universal juga, ini juga kuantor universal. Nah, dari sini tentu saja kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi pernyataan yang tanpa kuantor.
Karena kalau ada kuantornya berarti kan belum bisa kita gunakan aturan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Maka ini untuk mengubah yang ini kita menggunakan apa? Dari kuantor universal menjadi ini. Berarti UI ya, sama kayak tadi tuh ya. Universal instantiation. Berarti ada kuantor universal yang mau kita instantiasi menjadi ini pernyataan yang bersifat individual atau sifatnya lebih khusus. Jadi dari sini 2 UI. 2 UI jadi kayak ini ya. Ini kita hapus, lalu kita ganti menjadi eh, ini konstanta individual. Nah, untuk konstanta yang ini karena di premis-premis yang sebelumnya kan tidak diketahui individunya apa ya. Kalau yang tadi kan diketahui individunya Andi. Nah, jadi untuk seterusnya kita pakai Andi begitu. Nah, kemudian kalau misalnya tidak diketahui individunya apa, kalian boleh ganti ini menjadi sembarang individu. Gitu ya. Jadi individu yang baru B misalnya atau C boleh. Kemudian berikutnya, kalau cuma ini saja, ini masih tetap belum bisa kita operasikan karena premis-premis sebelumnya itu masih dalam bentuk kuantor kan. Nah, oleh karena itu kita perlu ubah lagi. Nih, satu di UI lagi nih. Satu, kita hapus ininya, kemudian X-nya kita ganti dengan konstanta individual. Kemudian setelah itu, eh, dari sini kan kita udah bisa pakai apa nih, kalau yang kayak gini. Gampang ya. Ini bisa pakai syllogism ya. Hypothetical syllogism, HS. Kalau ini syllogism hypothetical, ya udah. HS biasanya kalian pakai istilahnya ya. Atau HS. Sama saja ya, hypothetical syllogism. Oke, HS dari 3 dan 4, dapatlah 5. Nah, kemudian ini belum berupa kesimpulan akhir. Kenapa? Karena kesimpulan akhirnya itu bersifat, ini kuantornya adalah kuantor universal. Maka kita harus mengubah premis yang sifatnya individual ini menjadi sifatnya yang universal atau yang lebih umum kayak gitu. Nah, aturan apa tadi yang seperti ini? Kuantornya kuantor universal nih. Kemudian kita mau mengeneralisasi kan? Artinya mau mengubah dari yang sifatnya individual menjadi sifatnya umum kayak gitu atau general. Berarti yang kita pakai adalah universal generalization. Nih, kayak gini. Nah, maka ini sudah terbukti. Nah, begitu caranya. Gampang ya. Sejauh ini ada pertanyaan tidak? Ini aturan-aturannya sudah pernah dipelajari juga sebelumnya ya. Tinggal mengingat mata pelajaran apa materi yang lalu. Cukup untuk ini? Paham ya? Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya, semua anjing pemakan daging. Agak aneh nyebut anjing. Jarang nyebut. Semua anjing pemakan daging. Kemudian ada hewan yang anjing. Hewan yang anjing. Oleh karena itu, ada hewan pemakan daging. Oleh karena itu, ada hewan dan dia pemakan daging. Ide. Oke. Kita lihat premis yang pertama. Semua anjing pemakan daging. Berarti untuk setiap X dengan anjing adalah pemakan daging. Kemudian ada hewan yang anjing. Ini terdapat hewan dan hewan tersebut adalah anjing. Nih. Oleh karena itu, ada hewan pemakan daging. Ini saya salah ketik ya. Bukan ada hewan yang anjing. Harusnya ini D. Sudah saya koreksi. Jadi, ada atau terdapat hewan yang pemakan daging. Ini yang mau kita simpulkan. Caranya sama seperti tadi. Berarti yang ada kuantornya kita ubah dulu menjadi tanpa kuantor. Baik yang ini ataupun yang ini ya. Nah, ini terlebih dahulu yang diubah adalah nomor 2. Kalau tanpa kuantor, maka ini akan menjadi apa? Ini kuantornya adalah kuantor eksistensial nih. Kita mau menjadikan
lebih khusus gitu ya. Jadinya apa nama aturannya? Ini EI ini apa nih? E-nya adalah Existential instantiation. instantiation. Oke. Jadi eh, lihat aja nih, kalau ada kontor ini berarti eksistensial. Kemudian kita mau jadikan dia general atau mau jadikan dia lebih umum, lebih khusus begitu. Kalau di sini kan kita mau jadikan lebih khusus ya, berarti eksistensial instantiation. Nah, ini jadinya. Kemudian ini kan dari kontornya kontor apa? Kontor universal kan? Nih, universal. Kita mau jadikan dia lebih umum atau lebih khusus? Tentu saja lebih khusus kan, karena ini sudah bersifat umum nih. Maka ini adalah UI. Jadi mau disederhanakan, mau dibuat instan seperti itu. Jadi universal instantiation. Nah, sekarang kita punya dua premis yang sudah tanpa kuantor nih. Maka kita bisa memanfaatkan eh, kedua premis ini untuk menyimpulkan yang ini nih, untuk mendapatkan kesimpulan yang ini. Oke, dari sini eh, nomor 5 ini yang dipakai adalah komutatif. Kira-kira apa gunanya komutatif? Supaya nanti apa? Kalau dari dua ini saja kan belum bisa diapa-apain kan? Nih, atau bisa nggak? Jadi ini nggak bisa ya, karena bukan bukan apa namanya, bukan implikasi. Oke, jadi kita bisa ambil satu-satu nih dari tiga dulu. Tiga komutatif. Berarti kalau komutatif kan cuman dipindahin tempatnya saja kan ya. Sebetulnya tanpa dikomutatifkan itu juga bisa langsung sih. Langsung disimplifikasi saja. Ya nggak apa-apa deh. Ini dikomutatifkan dulu. Ini kemudian setelah itu disimplifikasi dari 5 disimplifikasi atau disederhanakan. Ini. Kemudian setelah itu eh, disimpli di ini 46 MP karena kita mau, makanya muncul AB di sini supaya kita bisa gunakan MP 4 dan 6 4 dan 6 jadinya DB ya. Oke. Oke, modus ponen. Oke. Nah, setelah itu disimplifikasi lagi yang nomor 3 diambil HB. Nah, kemudian dari 8 dan 7, 8 ini 7 dikonjungsi. Konjungsi seperti ini. Nah, dari sini, ini kan kesimpulannya yang mau kita inginkan adalah ini kan, ada kontornya. Kontornya adalah kontor eksistensial. Maka dari yang tidak ada kontor menjadi yang ada kontor, itu namanya apa? Prosesnya berarti proses generalisasi kan ya. Kalau kita jadikan lebih khusus, itu namanya instantiasi. Kalau kita generalkan atau menjadi yang ada kuantornya, berarti itu adalah ini generalisasi. Kemudian kita perhatikan kuantornya kuantor apa? Kuantor eksistensial. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami tidak? Jadi gini, cara menandainya itu kayak gini nih. Kalau misalnya dari yang sifatnya umum ke sifatnya khusus, berarti yang ada kontornya ke yang tidak ada kontornya, berarti ada instansiasinya. Kayak gini nih. Nih. Nah, lalu bagaimana kita membedakan EI sama UI? Nah, EI ini kalau dia berasal dari kontornya kontor eksistensial. Kalau UI itu kontornya berasal dari kontor universal yang ini. Nah, lalu bagaimana dengan yang sifatnya individual? Kita mau perumum nih kesimpulannya atau mau kita generalisasi? Berarti lihat saja terakhir itu ada generalization-nya gitu, ada G generalization. Nah, satu lagi adalah UG kan. Nah, kalau UG itu kontor yang kita gunakan adalah kontor universal untuk setiap. Kalau ini kan kebetulan adalah kontor eksistensial. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini? Bisa diingat ya aturan-aturannya.
Siapa saja yang tidak hadir hari ini? PJ mata kuliah. Siapa PJ mata kuliahnya? Ada beberapa, yang satu device, beberapa orang, Ibu. Oh, ada yang 3. Emang Ya, masih di kampus ya? Iya, Reva masih di kampus. Tadi ada eh, kuliah. iya Bu, tadi ada kuliah sampai siang. Oh, gitu. Oke, yang berdua itu ada, saya lihat di sini. Fauzan sama Lutfi. Fauzan, Lutfi, mana orangnya? Coba on cam dan bersuara. Halo, Fauzan, Lutfi. Nah, nggak ada orangnya loh. Terus Febrina, Chelsea, sama Nidia. Febrina, Chelsea, Nidia. Ini ada ya. 3 orang harus yang mana? Ini lagi, satu lagi. Febrina, Chelsea, Medianya Nidia. lagi ke toilet, Ibu. Oke. Lalu siapa lagi nih? Ibnu Iksa Abi. Ibnu Iksa Abi, coba mana suaranya? Hadir Bu, hadir. Kenapa Hadir. satu orang aja diwakili oleh satu orang? Lagi ke toilet Bu. Oh, Thailand. Kok bisa kompak gitu kalian ya? Katarina, Fani, Aulia. Katarina, Fani, Aulia, Iya, mana Ibu. suaranya? Iya, Ibu ada. Tadi sudah saya panggil ya. Satu lagi Listia sama Mika. Iya Bu. Nadia, Ulia, dan Najwa Alifia. Iya, Ibu. Mana-mana orangnya? Mana suaranya? Oke. Oke. Jadi berapa jadinya tuh? Cukup nggak orangnya, Reva? Yang berdua tadi, Anissa, Fatia, Zahwarani, Basta Putri, itu satu orang. Iya, Ibu. Luar biasa nanti. Kamu kalau ujian susah ya sih ininya, namanya. Oke. Ada yang tidak hadir tidak, Reva? Halo, Reva. Mana Revanya nih? Sepertinya hadir semua, Ibu. Ada semua. Oke, sebentar ya. Sebentar, saya ada PR. Oke, dari semua ya. Baiklah. Hmm. Nah, ini latihan soalnya. Buktikan kehabisan argumen berikut. Argumen berkuantor berikut. Ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4. Ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu soal nomor 1. Ini masih saya ganti ya. Masih kelas Alin nih. Ganti kelas. Kelas apa? PDM. PDM. Mana PDM 2025C? PDM.
Kok nggak ada? Coba bantu saya melihat kelasnya. PDM 2023. Kaldif. PPG, PDE, pemodelan kapsel. PPG, PDM 2024. PDE, PDE. Oh ini ya, ini ya, PDM 25C. Iya, Bu. Silakan masuk dulu ke kelasnya, baru kita mulai latihannya. Udah, mulai ya. Hmm, sudah tadi ya, sorry. Untuk nomor 1 dulu aja.
Nah, kita lihat ya, sudah habis waktunya. Oh, gampang sekali ya. Hmm, apa sih tadi soalnya? Untuk setiap AX maka BX. Kemudian kesimpulannya adalah premis yang kedua negasi BT. Kesimpulannya negasi AT. Oh, ini ditulis kembali begitu ya, Nadia ya? Iya, Bu. Oke. Aduh, ya. Harusnya dari sini aja nih, premis yang pertama tuh yang ini tuh untuk setiap, premis yang kedua negasi BT. Supaya tidak ditulis ulang lagi premis, ini ada premis lagi, kayak gitu loh, Nadia. Iya, Bu. Kemudian, Yovando Rangkayo Putra. Untuk setiap AX maka BX, negasi BT, kesimpulan AT. Dari kuantor universal ke yang tanpa kuantor. Berarti ini kita mau instansiasi ya. Berarti universal instantiation. Oke, betul. Ini sudah tanpa kuantor ya. Lalu setelah itu 32 MT. 32 MT. Oke. Kayaknya udah betul semua kalian ya. Hah, ada yang beda nih. Dua konjungtif dengan dikonjungsi dengan AT. Simplifikasi. Ya, boleh juga sih yang ini. Kemudian yang ini 32. Cuman 6 orang yang respon. Insya Allah, dari 32 cuma 6 orang. Yang lainnya nggak ngerjain ya? Nggak keburu, Bu. Udah ketutup. Tadi saya mau mencet kirim, tapi nggak kekirim. Bu. Bu, saya kira sampai nomor 5, Bu. Saya nggak ada sampai nomor 3. Kan saya sudah bilang nomor 1 dulu. Oke, ini sudah betul ya, seperti Yovando ini nih. Berarti eh ini premisnya 1, 2. Nanti kita akan menuju ke kesimpulan yang tanpa kuantor kan. Nah, jadi terlebih dahulu kita ganti kuantornya menjadi tanpa kuantor menggunakan universal instantiation. Sehingga untuk premis yang nomor 1 tuh bentuknya jadi kayak gini. Bisa menggunakan, kalau tadi variabelnya T ya, diganti dengan T ya individualnya. Oke, jadi sisanya adalah yang tanpa kuantor, jadi AT maka BT. Lalu pakai modus Tholen ya, modus Tholen. 32. Oke, sudah betul. Lanjut ya, soal nomor 2. Ntar saya kasih bintang dulu. Saya kasih waktu cuma 5 menit ya masing-masing soal. Saya pikir untuk yang ini tuh cukup gampang ya, maksudnya tidak terlalu panjang nih. Saya pindahin dulu soalnya. Hmm, Bentar. 5 menit saja ya. Silakan.
Oke, siapa yang mau jelasin nih untuk nomor 2? Ada yang udah selesai sampai 3 juga nih saya lihat nih. Ayo, siapa yang mau jelasin? Nah, Rizal udah sampai nomor 3, Gatvan juga. Hairin. Ayo, siapa yang mau menjelaskan untuk yang nomor 2 ini? Nanti saya kasih bintang lagi. Jadi dapat bintangnya 2. Apa ini Hairin ya, boleh Hairin. Mana Hairin namanya di sini? Ya, masukkan ke slide. Oke, silakan dijelaskan Hairin. Baik, terima kasih Bu. Jadi di soalnya itu premis pertama terdapat Bukan terdapat. Untuk setiap. untuk setiap CX maka DX. Lalu premis kedua itu untuk setiap EX maka negasi DX, dan kesimpulannya untuk setiap EX maka negasi CX. Nah, yang langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah bentuk general dari premis satu ke bentuk khusus, yaitu dengan melakukan UI pada premis pertama. Kalau kita mengubah bentuk menjadi khusus, itu kita misalkan si individunya. Jadi individunya ini saya misalkan menjadi A, sehingga bentuknya itu menjadi CA maka DA. Lalu langkah selanjutnya adalah mengubah bentuk yang ada di premis kedua menjadi bentuk khusus dengan melakukan UI sama seperti sebelumnya. Individunya dimisalkan, karena sebelumnya sudah dimisalkan dengan A, maka selanjutnya kita juga harus misalkan dengan A. Jadi eh, bentuk khusus dari premis yang kedua adalah EA maka negasi DA. Selanjutnya kita bisa melakukan transposisi dari premis yang ketiga, yaitu dengan dibalik terus ditambah tanda negasi di kedua ruasnya. Jadi negasi DA maka negasi CA. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan HS pada premis keempat dan kelima. Hasilnya yaitu seperti yang ada di baris ke-6, yaitu EA maka negasi CA. Nah, dari sini kita bisa langsung mengubah bentuk khusus ini menjadi bentuk generalnya dengan melakukan UG, yaitu dengan menambahkan eh, bentuk universalnya, tapi si individu kita ubah lagi menjadi X agar agar menjadi general. Jadi terdapat EX maka negasi CX Bukan seperti terdapat. Untuk setiap. untuk setiap, maaf Ibu. Terima kasih Bu. Oke, untuk setiap X maka negasi CX ya. Yang lain ada yang mau bertanya ke Hairin tidak? Sudah betul tidak yang dibuat oleh Hairin? Udah ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Siap-siap ya. Nomor 3. Nomor 3, mana nomor 3 ini? Saya copy dulu. Jadi ini sih. Ini besar. Lima menit juga ya. Silakan.
Oke, siapa yang mau menjelaskan untuk jawaban nomor 3 ini? Ada transposisi juga ya. Oke, siapa yang mau jelasin? Saya kasih bintang aja semuanya. Untuk yang jelasin saya tambah bintangnya 1. Saya, Bu. Iya. Sate, oke. Sate. Silakan sate. Bentar. Oke, lanjut. Silakan. Soalnya itu eh, Ini soalnya nih. itu bacanya apa ya? Jadi gitu. Untuk setiap Oh, setiap X. untuk setiap X, fx, fx, maka negasi jx, terus Terdapat atau ada. terdapat x, hx, konjungsi yx, sehingga kesimpulannya itu terdapat x, hx, konjungsi negasi fx. Nah, langkah pertamanya itu Oke. Ini nggak ada aksennya kan? Saya pikir ya. Oke, lanjut. Nah, langkah pertamanya itu kita ubah yang untuk setiap x itu kita ubah jadi di langkah pertama untuk setiap x kita jadikan UI. Jadi yang satu kita jadikan UI supaya jadi fx maka negasi yx. Oke, Lalu langkah yang saya potong dulu sebentar. Boleh ya? Coba ada yang mau berkomentar dengan yang dibuat oleh State? State atau State? Atau State? Siapa namanya? terserah Bu, state atau state bisa aja Bu. Oke, silakan State. Bukan State. Ada teman-teman yang mau komentari apa yang dibuat oleh State tidak? Gak apa-apa ya, kita komentari sedikit. Coba, apa komentarnya? Silakan, ada yang keliru tidak dengan yang dibuat oleh State nih? Itu yang nomor 4 harusnya Belum masuk ke Egi ya, ini Bu? dulu. Sebentar, belum masuk ke premis dulu. Belum masuk ke bawah dulu. Sampai di premis yang ketiga saja. Yang X. variabelnya X. Variabelnya itu harus diganti dengan A. apa? Dengan individu, terserah individunya apa mau A, B, C atau D. Gitu ya, State. Paham nggak maksudnya? Oh iya paham. Ya kan? Karena kita di sini kan individunya belum ada nih. Kita kan mau ngubahnya ke dalam bentuk individu tuh. Seperti ini misalnya A, oke lah A. Oh iya. Oh, kurang jelas ya kalau pakai kecil ya. Ini A misalnya. Ini besar sekali. Sebentar. Nah, lalu apa lagi? Bentar ya, saya ubah dulu ini A. Saya ubah dulu sampai ke bawah A. Nah, terus lanjut. Nah, yang di premis 1 itu di langkah ketiga kita ubah jadi UI. Sehingga jadi FA maka negasi YA. Nah, setelah itu kita ubah lagi yang premis 2 kita ubah di langkah keempat jadi EI. Jadinya HA konjungsi JA. Nah, setelah dapat itu langkah kelima kita kasih dari langkah keempat. Sehingga HA dan konjungsi ya kita simplikasi jadi HA. Langkah ke-6 itu kita simplikasi lagi. Yang di langkah keempat kita simplikasi jadi YA. Nah, setelah itu kita persamaan 3 sama 4, sama 6
3 dan 6, Mm-mm. 3 dan 6 kita modus tollens. Jadinya FA, maka negasi GA, terus premis 2-nya itu GA, jadinya kesimpulannya itu negasi FA. Nah, setelah itu kita konjungsi. Langkah 5 dan langkah ke-7 kita konjungsi. Jadinya HA, konjungsi, negasi FA. Nah, setelah kita konjungsi, kita ubah ke persamaan langkah ke-8 itu kita EG, jadinya terdapat X dalam kurung AA konjungsi negasi FA, kesimpulannya gitu. Oke, Seperti itu. ya, sebentar. Sudah betul yang dibuat oleh Stata? Tadi kelirunya di ini ya, individualnya harusnya dibuat ya Stata ya. Oke, Bu. Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Sorry. Nomor 4 itu yang mana tadi ya, soal cerita ya. Empat itu sepertinya pendek ya jawabannya. 5, ada yang sudah sampai nomor 5? 5 juga pendek kan? Lumayan. Sekali aja ya, 4 dan 5 sekaligus. Saya satukan aja. Saya buat jadi 10 menit. Waduh, kenapa seperti ini? Bentar. Oh, hmm. Hmm. Nah, ini nomor 4 sekaligus saja ya. Saya buat 10 menit saja waktunya. Silakan.
Nah, ini nomor 5-nya mana? Oh, ini ya nomor 5. Saya pikir nomor 3. Kita sampai pukul berapa ya hari ini? 16.55 Ibu. Oh, sudah. Oke. Siapa yang mau jelaskan? Ayo cepat. Waktunya sudah mau Saya habis. mau, Bu. Nadia ya. Nadia Gertruida. Nadia.
Yang mana Nadia? Yang pakai Y, Bu. Nah, ini nomor 4 aja atau Duanya. Bacain dua-duanya? soalnya ya Nadia ya. Oke, nih. Oh, ini. Satu-satu Soalnya dulu. itu Yang nomor 4 4 dulu. soalnya semua kucing adalah hewan menyusui. Jadi Oke. di persamaan satunya, di premis satunya itu untuk setiap KX maka MX. Nah, yang kedua, Katy adalah seekor kucing. Premis keduanya ditulis K besar, C kecil. Lalu kesimpulannya, Katy itu menyusui. Adalah Jadi, hewan menyusui. ya adalah hewan menyusui. M besar, C kecil. Nah, untuk premis ketiganya itu satunya di UI. Jadi KC maka MC. Yang keempatnya 2 sama 3 kita modus ponens. Jadi dapatnya MC. Yang gampang ya. Lanjut, nomor 5. Nomor 5, semua mahasiswa adalah manusia. Ditulisnya itu untuk setiap MX, maka human itu saya tulisnya HX. Mahasiswanya M. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang hidup 1000 tahun. Ditulisnya untuk setiap HX, maka negasi hidup 1000 tahun saya lambangin sama HSTX. Kesimpulannya itu, kesimpulannya jadi tidak ada mahasiswa yang hidup 1000 tahun. Untuk setiap MX, maka negasi HSTX. Nah, Ini apa penyimbolannya harusnya cukup satu huruf saja ya Nadia. Nanti kamu iya Bu, kebingungan. S misalnya ya 1000 gitu. OS. Oke Bu. Nah, yang ketiganya itu dari 1 di UI. Didapatkan MA maka HA. Terus Oh, 2 kita UI juga HA maka negasi HSTA. Lalu 3 sama 4-nya itu di silogisma didapatkan MA maka negasi HSTA. Yang terakhir 5-nya di UG untuk setiap MX maka negasi HSTX. Oke, sudah betul. Ini saja ya. Nanti saran saya pakai satu simbol aja, nggak usah pakai tiga variabel gitu. Oke, ada yang mau Oke, Bu, ditanyakan sampai makasih. sejauh ini? Cukup? Tadi status sudah saya tambah belum ya? Bintangnya, status belum ya? Udah kurang tahu, Bu. Oh, udah nih. Udah cukup ya untuk hari ini. Udah 16.56. Semoga bermanfaat ya pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf ya. Terima kasih, Bu. Tidak sopan, kurang ajar toh. Oke, iki wonge. Oke. Hai teman-teman. Bawel. Eh, Wait, aku kirim meneh kapan toh. lagi? Absen. Sama saus keju, Bi. Lu pakai saus keju kan? Iya sih setruknya. Udah apa berapa? Ya udah aja. Enggak mau di gue. Ini apa? Apa? Nasi enggak? Enggak ada.